Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang saya bimbing. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi sedang merayakan hari raya Lebaran Idul Fitri, berkumpul dengan keluarga besarnya di rumah tantenya. Semuanya datang, termasuk teman Fulan dan tetangga Fulan. Kemudian Fulan sepertinya dikucilkan oleh saudara-saudara dari almarhum bapaknya. Orang-orang di situ membagi-bagi uang oleh saudara almarhum bapaknya Fulan. Semuanya berkumpul di situ pada bermain games atau bermain suatu permainan. Uang ratusan ribu sama puluhan ribu dikumpulkan lalu dibuat permainan. Dan yang menang mendapat uangnya. Fulan cuman melihat saja. Semua orang pada senang. Dan Fulan tidak memiliki uang sama sekali. Tiba-tiba ada yang memberi Fulan uang 50.000 rupiah. Tapi Fulan tidak mengetahui siapa yang memberinya. Tiba-tiba kakaknya Fulan mendatanginya dengan berkata, "Lan, nggak ikut game itu?" Fulan menjawab, "Enggak mas." Kakaknya lalu mengatakan, "Lan, pinjam uangnya yang tadi dikasih. Buat dikasihkan ke cucunya tante inisial T." Fulan kemudian menjawab, "Saya aja cuma punya 50.000 buat saya kasih ke cucunya tante T." Kakaknya berkata lagi, "Kamu bohong, masa cuma dapat 50.000?" Fulan cuma diam lalu menepi ke depan sendirian dan menunggu di luar rumah tantenya, sedangkan orang lain pada bermain games di dalam rumah tantenya itu. Perasaan Fulan di dalam mimpi itu benar-benar sedih sekali. Kemudian Fulan menggelar karpetnya biasa tapi panjang sekali. Ketika Fulan mau memotong, merapikan pinggirannya. Saat Fulan mau memotong, tiba-tiba ada orang rame-rame menuju masjid. Kemudian Fulan meninggalkan karpet itu dan menuju masjid. Di saat Fulan datang, ternyata ada Al-Quran. Dan ada yang bilang bahwa Al-Quran itu tertua di dunia, yang muncul gara-gara ada sebagian bangunan masjid yang ambruk. Warga di situ ramai, ya. Dan Fulan mendekati Al-Quran tersebut. Al-Quran itu besarnya kurang lebih seukuran meja. Lalu Fulan mendekati Al-Quran tersebut yang posisinya, ya, maksudnya yang Al-Quran itu ada bagian yang lupas dan jatuh ke bawah. Tangan Fulan memegang pinggiran Al-Quran itu. Di saat semua sudah pulang, tinggal Fulan saja. Saat Fulan mau balik dan melangkah dengan berhati-hati karena ada puing-puing bekas runtuhan bangunan masjid itu. Di saat Fulan mengangkat tangannya, tangan Fulan itu menempel di sebelah kiri pinggiran Al-Quran itu. Seperti tangan Fulan itu ada isolasi atau lem, sehingga tidak bisa lepas dari Al-Quran itu. Fulan berusaha melepaskan tangannya. Kemudian Fulan berjalan keluar dari ruangan yang ambruk tersebut dengan hati-hati. Saat Fulan balik dan mau ke tempat karpet yang tadi, tiba-tiba ada suara, ya, yang mengatakan jalan hidup atau ujian hidup seorang nabi dan wali itu memang sangat berat. Tiba-tiba hati Fulan bergumam, ternyata orang yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala itu tidak mudah. Kemudian Fulan melintasi masjid yang lain dan di situ ada orang-orang yang berkumpul memakai baju putih
dan fulan melihat ada satu orang, entah itu ulama atau siapa, fulan kurang jelas, di perasaan fulan mengetahui bahwa dia orang yang bertakwa. Setelah itu fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpinya? Mimpi yang dialami fulan itu berkaitan dengan mimpi sebelumnya, bahwa dirinya diberi petunjuk tentang takdir yang akan terjadi, bahwa dirinya itu insya Allah akan ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang insan kamil, orang yang ma'rifatullah, orang yang berkedudukan ma'rifatullah, orang yang telah mengenal Allah. Itu ujiannya berat. Nah, ujiannya berat, makanya di dalam mimpinya itu diperlihatkan bahwa dirinya dikucilkan orang-orang, dapat duit sedikit, diminta pula, tidak dipercayai pula, dianggap bohong. Nah, seperti Nabi juga dikatakan pembohong, dikucilkan, terus kemudian diuji dengan kemelaratan, kelaparan. Nah, itu ujian-ujian yang berat yang akan dialami si fulan. Nah, ini berkaitan dengan mimpi yang lain juga, bahwa saya tempo hari mengatakan kepada dirinya ketika mimpi mendaki bukit, ketika sudah melintasi letter S, yang mana letter S itu bermakna tentang sampai, tentang wusul kepada Allah, dan juga berkaitan dengan mimpi sebelumnya naik sepeda kayu, sepeda ontel, sepeda zaman dulu itu dengan berat menuju satu tempat, itu tentang perjalanan hidupnya. Allah mentakdirkan dia menjadi seorang salik, orang yang melewati ujian-ujian berat untuk mendapatkan kedudukan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dirinya sebagai insan kamil. Dan di dalam mimpi yang tadi sudah disebutkan bahwa Allah memberi petunjuk dengan suara tanpa wujud bahwa jalan hidup seorang nabi dan wali itu memang sangat berat. Nah, ini berkaitan dengan apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika beliau itu ditanya, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau SAW menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa." Dalam riwayat At-Tirmizi yang lain, beliau bersabda, "Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa ridho, maka Allah pun ridho. Dan barang siapa murka, maksudnya tidak suka pada cobaan tersebut, maka baginya murka Allah." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang soleh untuk meninggikan derajatnya dan agar ia semakin mendapatkan ganjaran yang besar. Sebagai gambaran, di dunia perkantoran, gaji seorang manajer itu besar. Karena apa? Tugasnya berat, berisiko tinggi. Beda dengan tukang sapu, cleaning service, gajinya ringan, rendah, dan resikonya pun ringan. Begitu juga orang-orang yang ditakdirkan dekat kepada Allah itu pasti mengalami ujian-ujian yang berat di dalam hidupnya. Insya Allah pada next video saya akan jelaskan tentang kehidupan wali yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Futhul Ghaib, tentang ujian-ujian berat yang dialami wali, doanya tidak diterima, janji Allah itu tidak disegerakan, dan yang lainnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi seorang mukmin disabdakan oleh Nabi bahwa mimpi seorang mukmin itu adalah satu dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.